Ada satu hal yang seringkali membuat orang merasa bingung ketika berurusan dengan perasaan, khususnya saat menyukai seseorang. Banyak orang mengira bahwa semakin kita menunjukkan perhatian, semakin seseorang akan tertarik balik. Padahal, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Seringkali, justru ketika kamu mulai bersikap biasa saja, mulai tidak terlalu menunjukkan ketertarikan, bahkan terlihat cuek, disitulah dia mulai merasa ada yang aneh. Mulai muncul pertanyaan dalam hatinya. Kenapa kamu tidak lagi seperti dulu? Kenapa kamu sekarang terlihat tenang, tidak peduli, tidak lagi berusaha mendekat? Dan disitulah proses psikologis mulai bekerja. Manusia punya kecenderungan alami untuk menghargai sesuatu ketika mereka merasa hal itu bisa hilang. Ketika kamu terlalu tersedia, terlalu sering hadir, terlalu mudah ditebak, orang justru cenderung menganggapmu biasa saja. Tapi ketika kamu mulai tarik diri, mereka mulai berpikir ulang. Ada rasa kehilangan yang muncul secara perlahan. Ada ketidaknyamanan yang muncul karena kehadiranmu yang dulu mereka anggap biasa, kini tiba-tiba menjadi langka. Hal ini sering tidak disadari. Banyak orang menyangka bahwa cuek itu sama dengan tidak peduli. Padahal, cuek yang dimaksud di sini bukan berarti kamu bersikap kasar, dingin, atau tidak sopan. Cuek dalam konteks ini lebih ke arah kamu menjaga jarak dengan elegan. Kamu tidak lagi menaruh seluruh perhatianmu kepada dia, tapi kamu mulai menaruh perhatian itu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu mengalihkan fokus ke dirimu sendiri, kamu jadi punya nilai. Kamu tidak lagi terlihat seperti orang yang haus validasi. Dan disitulah letak kekuatan sesungguhnya. Karena pada dasarnya, manusia akan tertarik pada apa yang mereka tidak bisa miliki sepenuhnya. Sesuatu yang misterius. Sesuatu yang tidak mudah ditebak. Sesuatu yang punya harga. Semakin kamu menunjukkan bahwa kamu bisa bahagia tanpa dia, semakin besar rasa ingin tahunya. Dia mulai bertanya-tanya, apa yang membuat kamu begitu tenang? Apa yang membuat kamu tetap tersenyum meski dia tidak membalas pesanmu? Apa yang membuat kamu tetap menjalani hari tanpa menggantungkan perasaan pada kehadirannya? Dan di titik itu, secara tidak sadar, dia mulai kepikiran. Rasa penasaran itu mulai muncul. Keingintahuan yang perlahan berubah menjadi keresahan. Karena manusia pada dasarnya tidak tahan dengan ketidakpastian. Dan ketika kamu menciptakan ketidakpastian itu dengan caramu yang tenang, kamu berhasil menciptakan ruang dalam pikirannya. Disinilah ilmu psikologi sederhana bekerja. Otak manusia cenderung merespons lebih kuat terhadap kehilangan dibandingkan terhadap keuntungan. Artinya, ketika seseorang merasa kamu mulai menjauh, perasaan kehilangan yang muncul justru bisa memicu emosi lebih besar dibandingkan saat kamu memberikan perhatian berlebihan. Inilah sebabnya, ketika kamu mulai cuek, dia tidak merasa tenang. Dia mulai mengecek apakah kamu masih peduli. Mulai memerhatikan apakah kamu masih memperhatikannya. Mulai mencari-cari alasan untuk menghubungimu kembali. Dan kalau kamu tetap konsisten dengan sikap cuek eleganmu, dia akan semakin terdorong untuk mencari tahu lebih dalam. Namun, penting untuk memahami bahwa cuek di sini bukan permainan. Ini bukan trik murahan. Ini adalah bentuk kontrol diri. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu bisa mengatur emosi. Bahwa kamu tidak menggantungkan rasa bahagia pada perlakuan orang lain. Bahwa kamu punya harga diri dan tahu kapan harus melangkah mundur. Ada sebuah keajaiban yang terjadi ketika kamu tidak lagi berusaha keras untuk mendapatkan perhatian seseorang. Ketika kamu tidak lagi memohon, tidak lagi terlalu menunjukkan, tidak lagi hadir setiap saat, kamu justru menciptakan ruang yang bisa membuat dia menghampiri. Hal ini mirip seperti saat kamu mencium aroma parfum yang lembut. Semakin samar, semakin kamu ingin mencium lebih dekat. Tapi kalau terlalu menyengat, justru membuatmu menjauh. Sikap manusia terhadap perhatian juga seperti itu. Terlalu banyak bisa membuat orang bosan, terlalu sedikit bisa membuat orang penasaran. Dan di antara dua kutub itu, kamu bisa memainkan ritmenya. Bayangkan ketika kamu sudah terbiasa mengirim pesan setiap pagi. Tapi tiba-tiba, suatu hari kamu tidak melakukannya. Dia mungkin tidak langsung merespons. Tapi percayalah, dia sadar. Dia memperhatikan. Dan ketika kamu tetap tidak mengirimkannya keesokan harinya, dia mulai bertanya-tanya. Apakah kamu marah? Apakah kamu sudah tidak peduli? Atau
Apakah kamu sedang bersama orang lain? Pertanyaan-pertanyaan kecil ini bisa tumbuh menjadi kekhawatiran yang besar. Dan dari kekhawatiran itu, lahirlah kepikiran. Dia jadi mulai mengamati media sosialmu, memperhatikan story MU, melihat siapa yang sering muncul di komentarmu. Dan semua itu terjadi karena kamu memutuskan untuk menarik diri secara elegan. Namun tentu saja, ini tidak akan berhasil kalau sebelumnya kamu memang tidak pernah menunjukkan ketertarikan. Karena, cuek, hanya akan berarti sesuatu jika sebelumnya ada perhatian. Maka, seni dalam hal ini adalah keseimbangan antara memberi dan menarik. Kalau kamu terus memberi tanpa pernah menarik, kamu jadi terlalu mudah ditebak. Tapi kalau kamu langsung cuek tanpa pernah memberi, kamu tidak akan dianggap menarik sama sekali. Seni dari membuat seseorang kepikiran adalah dengan menunjukkan bahwa kamu ada, tapi tidak bergantung. Bahwa kamu perhatian, tapi tidak memaksa. Bahwa kamu hadir, tapi bisa menghilang kapan saja. Dan semua itu hanya bisa dilakukan kalau kamu punya kendali atas dirimu sendiri. Karena itulah, hal pertama yang perlu kamu bangun bukanlah strategi untuk membuat dia penasaran, tapi membangun versi terbaik dari dirimu. Fokus pada aktivitas yang kamu sukai. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Tingkatkan penampilan, wawasan, dan kualitas hidupmu. Karena saat kamu sibuk memperbaiki diri, secara alami kamu akan tampak berharga. Orang yang punya kehidupan menarik cenderung lebih membuat orang lain penasaran, dibanding orang yang seharian hanya menunggu balasan pesan. Dan itulah mengapa, cuek yang elegan bukan tentang mengabaikan, tapi tentang mengalihkan fokus. Ketika kamu fokus pada diri sendiri, kamu menciptakan energi yang menarik. Dan energi itu bisa dirasakan, bahkan tanpa kata-kata. Jika kamu benar-benar ingin membuat dia kepikiran, jadilah seseorang yang punya daya tarik alami. Bukan karena kamu berusaha keras untuk diperhatikan, tapi karena kamu memang punya kehidupan yang menarik untuk dijalani. Banyak orang salah kaprah mengira bahwa menunjukkan ketertarikan secara langsung adalah satu-satunya cara untuk memenangkan hati seseorang. Tapi kenyataannya, terlalu menunjukkan rasa suka justru bisa menurunkan ketertarikan orang lain. Ketika kamu terus hadir, terus memberi, tanpa memberi ruang untuk menarik diri, kamu justru terlihat tidak memiliki batas. Orang cenderung menyukai misteri. Ketika sesuatu terlalu terbuka, terlalu bisa ditebak, maka nilai kejutannya hilang. Padahal dalam hubungan, kejutan-kejutan kecil adalah bumbu yang membuat perasaan tumbuh. Ketika kamu terlalu sering memberikan kabar, tanpa jeda, dia merasa itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika kamu tiba-tiba menghilang dalam waktu singkat, ada perasaan aneh yang muncul. Kok dia nggak muncul hari ini? Kenapa dia nggak ngechat? Dia kemana? Pertanyaan-pertanyaan ini membangun rasa penasaran. Dan rasa penasaran itulah yang menjadi awal dari kepikiran. Karena pikiran manusia bekerja secara alami untuk mengisi kekosongan. Ketika tidak ada informasi yang pasti, otak akan mulai membangun cerita sendiri. Dan biasanya, cerita yang dibangun otak justru lebih mengganggu dibandingkan kenyataan. Inilah kenapa banyak orang yang tiba-tiba merasa kehilangan padahal sebelumnya tidak terlalu peduli. Karena ketika kamu ada, dia merasa biasa saja. Tapi ketika kamu hilang, dia baru sadar bahwa kehadiranmu punya arti. Dan yang lebih menarik lagi, rasa kehilangan itu seringkali muncul bukan karena cinta, tapi karena ego. Ya, ego manusia tidak suka kehilangan sesuatu yang dulu dimilikinya. Dan jika kamu selama ini selalu tersedia, maka ketika kamu mulai tidak tersedia, egonya mulai terusik. Mungkin dia tidak mencintaimu sepenuhnya, tapi dia tidak siap melihatmu bahagia tanpa dia. Itulah mengapa ketika kamu mulai fokus pada diri sendiri, dia justru mulai mencari-cari cara untuk masuk kembali. Fenomena ini sering terjadi dalam hubungan yang belum jelas. Situasi di mana dua orang belum jadian, tapi sudah seperti dekat. Sering ngobrol, sering perhatian, sering berbagi cerita. Namun ketika salah satu mulai menarik diri, yang satunya langsung gelisah. Mulai bertanya-tanya, apakah semuanya sudah berubah? Padahal perubahan itu bukan karena rasa suka hilang, tapi karena ada satu pihak yang menyadari bahwa memberi terlalu banyak justru membuatnya tidak dihargai. Dan ketika kamu mulai menyadari hal itu, kamu memilih untuk mengalihkan energi ke hal lain.
Kamu memilih untuk tidak lagi mengorbankan waktu dan perhatian kepada seseorang yang tidak jelas. Inilah momen ketika kamu mulai terlihat cuek. Tapi cuekmu bukan karena marah. Cuekmu karena sadar. Kamu sadar bahwa selama ini kamu terlalu banyak memberi. Kamu sadar bahwa selama ini kamu terlalu banyak menunggu. Kamu sadar bahwa selama ini kamu terlalu mudah diakses. Dan ketika kamu mulai menutup akses itu, entah kenapa, dia justru mulai mengetuk pintu kembali. Karena kamu sudah bukan lagi seseorang yang bisa dengan mudah dia dapatkan. Kamu menjadi seseorang yang butuh usaha. Seseorang yang butuh pendekatan ulang. Seseorang yang sudah tidak bisa ditebak semudah dulu. Inilah kenapa cuek bisa menjadi senjata yang sangat kuat dalam menarik perhatian. Tapi hanya jika digunakan dengan elegan. Kalau cuekmu penuh drama, penuh sindiran, penuh sikap dingin yang dibuat-buat, maka hasilnya bisa berbeda. Kamu justru terlihat kekanak-kanakan, bukan dewasa. Cuek yang elegan adalah diam yang anggun. Tenang tanpa perlu menyindir. Menjauh tanpa perlu menjatuhkan. Menghilang tanpa harus berteriak. Karena kekuatan sesungguhnya dari cuek adalah ketika kamu tidak lagi butuh validasi. Ketika kamu tidak peduli apakah dia akan mencari atau tidak. Tapi justru karena kamu tidak peduli, dia jadi merasa penasaran. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa menjadi seseorang yang dicari lebih menyenangkan daripada menjadi seseorang yang terus mencari. Dan untuk bisa menjadi yang dicari, kamu harus belajar melepaskan. Kamu harus belajar memberi ruang. Kamu harus berani untuk tidak selalu ada. Karena kehadiran yang terlalu sering bisa membuat bosan. Tapi kehilangan yang tiba-tiba bisa membuat orang berpikir ulang. Seringkali, dalam hubungan yang belum pasti, kamu harus berani mengambil langkah mundur. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu ingin melihat siapa yang rela melangkah maju untuk mengejarmu. Dan kalau dia tidak mengejar, maka itu berarti selama ini hanya kamu yang berlari. Terkadang, kita terlalu fokus pada cara mendekati orang yang kita suka. Kita belajar cara komunikasi, cara bersikap, cara membuat obrolan menarik. Tapi kita lupa bahwa ada satu kekuatan yang lebih besar dari semua itu, yaitu kemampuan untuk menarik diri. Menarik diri bukan berarti menjauh secara permanen, tapi memberi jeda, memberi ruang, memberi kesempatan bagi dia untuk merasakan kehadiranmu dalam bentuk ketidakhadiran. Karena hanya dengan begitu dia bisa menilai apakah kamu benar-benar berharga atau tidak. Dan kalau ternyata setelah kamu menjauh dia tetap tidak peduli, maka kamu tidak kehilangan apa-apa. Justru kamu diselamatkan dari hubungan yang tidak seimbang. Tapi kalau setelah kamu menjauh dia mulai mencarimu, maka kamu baru tahu seberapa besar pengaruhmu dalam hidupnya. Karena seseorang yang benar-benar punya tempat di hati orang lain tidak akan pernah bisa diabaikan terlalu lama. Dan semua ini hanya bisa terjadi jika kamu punya kendali emosi yang baik. Jangan mudah terpancing. Jangan tergoda untuk menghubungi lebih dulu saat kamu rindu. Tahan dirimu. Bukan untuk main tarik ulur, tapi untuk menjaga harga dirimu. Karena semakin kamu bisa menahan diri, semakin kamu terlihat punya kendali. Dan orang yang punya kendali selalu terlihat menarik. Cuek bukan berarti kamu berhenti peduli. Tapi kamu memilih untuk tidak lagi menunjukkan kepedulian itu secara berlebihan. Kamu tetap peduli. Tapi kamu tidak menjadikannya sebagai pusat dari hidupmu. Kamu tetap perhatian, tapi kamu tidak lagi merasa harus selalu hadir. Dan inilah yang membuat seseorang mulai kepikiran. Bukan karena kamu menghilang secara dramatis, tapi karena kamu tetap hadir, tapi tidak lagi tersedia. Kamu tetap ada, tapi tidak lagi bisa dimiliki semudah dulu. Kamu tetap tersenyum, tapi senyummu sudah tidak lagi untuk dia. Rasa kehilangan itulah yang akan menghantui pikirannya. Karena apa yang dulu biasa, kini jadi istimewa. Dan apa yang dulu mudah, kini jadi langka. Kita hidup di zaman di mana komunikasi begitu mudah. Semua orang bisa mengirim pesan kapan saja, bisa menyapa lewat sosial media, bisa memantau kehidupan satu sama lain hanya lewat layar ponsel. Tapi, justru karena semua itu terlalu mudah, banyak orang jadi lupa bagaimana caranya untuk benar-benar hadir. Hadir bukan dalam bentuk pesan atau emoji, tapi hadir dalam bentuk makna. Hadir dalam bentuk perasaan yang bisa dirasakan meski tanpa kata-kata.
Dan disinilah letak kekuatan dari sikap cuek yang elegan. Ketika kamu tidak lagi membanjiri seseorang dengan perhatian, tapi kamu tetap menjaga kualitas dari setiap kehadiranmu. Ketika kamu hanya muncul sesekali, tapi setiap kemunculan itu meninggalkan bekas yang tidak mudah dilupakan. Bayangkan kamu adalah lagu favorit seseorang. Kalau lagu itu diputar terus-menerus, sepanjang hari, lama-lama akan membosankan. Tapi kalau lagu itu hanya diputar di momen-momen tertentu, ketika suasana mendukung, ketika hati sedang tenang, maka lagu itu akan terasa istimewa. Lagu itu akan diingat bukan karena sering, tapi karena pas. Begitu juga kamu. Kamu tidak perlu terus muncul untuk membuat seseorang kepikiran. Justru kadang, ketika kamu hadir terlalu sering, dia tidak punya alasan untuk merindukanmu. Tapi ketika kamu hadir pada saat yang tepat, dengan cara yang tenang, kamu akan meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam. Dan semua itu bisa dimulai dari keberanian untuk bersikap cuek. Cuek yang bukan dibuat-buat. Tapi cuek karena kamu sudah cukup dewasa untuk tidak memaksakan sesuatu yang belum tentu milikmu. Cuek karena kamu menghargai dirimu sendiri. Cuek karena kamu tahu bahwa cinta yang sehat bukan tentang kejar-kejaran, tapi tentang keseimbangan. Ada satu kisah menarik tentang seseorang yang dulu begitu tergila-gila pada temannya sendiri. Mereka sering ngobrol, sering bercanda, sering saling bertukar cerita. Tapi entah kenapa, perasaan yang dia miliki tidak pernah dibalas dengan serius. Setiap kali dia berusaha menunjukkan rasa suka, si teman selalu merespons dengan santai. Tidak menolak, tapi juga tidak memberi harapan. Sampai akhirnya dia lelah sendiri. Dia memilih berhenti. Dia berhenti mengirim pesan lebih dulu. Berhenti memberi perhatian. Berhenti memulai obrolan. Dan saat itu, tidak ada yang terjadi. Temannya tetap seperti biasa. Tidak mencarinya. Tidak menanyakan kabarnya. Tidak memperlihatkan adanya perubahan. Dia pun berpikir, mungkin selama ini dia memang tidak pernah punya tempat di hati temannya. Tapi beberapa minggu kemudian, tiba-tiba temannya mengirim pesan. Bukan untuk membahas hal penting, tapi sekadar bertanya, "Kamu kemana aja? Kok sekarang udah nggak pernah chat aku lagi?" Itu pertanyaan sederhana. Tapi di balik itu, ada satu pengakuan yang tidak diucapkan secara langsung. Bahwa ternyata ketidakhadiran dia terasa. Bahwa ternyata, setelah dia cuek, barulah kehadirannya dihargai. Dan ini bukan soal strategi. Ini soal bagaimana manusia bekerja. Kita sering mengabaikan hal-hal yang ada di depan mata kita. Tapi ketika hal itu hilang, barulah kita sadar bahwa selama ini kita telah kehilangan sesuatu yang berharga. Sikap cuek itu bisa menjadi semacam cermin bagi orang lain. Ketika kamu mulai menarik diri, kamu memberi ruang bagi mereka untuk merenung. Dan dalam renungan itu, mereka bisa melihat bayanganmu. Mereka bisa menilai seberapa besar arti dirimu dalam kehidupan mereka. Dan jika ternyata kamu penting, maka mereka akan mencarimu kembali. Namun jika tidak, kamu pun tidak rugi. Karena kamu sudah cukup kuat untuk tidak memaksa. Menjadi cuek memang bukan hal yang mudah, terutama jika kamu punya perasaan yang kuat. Tapi kadang, justru dengan bersikap cuek kamu sedang menjaga dirimu sendiri. Kamu sedang melindungi hatimu dari luka yang tidak perlu. Kamu sedang memberi waktu bagi dirimu untuk kembali waras, untuk kembali fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Banyak orang terjebak dalam lingkaran perhatian yang tidak seimbang. Dia terus memberi, tapi tidak pernah menerima. Terus berharap, tapi tidak pernah dihargai. Dan ketika itu terjadi terlalu lama, hati bisa lelah. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena mulai menyadari bahwa cinta yang sepihak hanya akan menyakitkan. Dan dalam momen seperti itu, satu-satunya jalan keluar yang sehat adalah dengan menjauh. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu tahu bahwa kamu pantas untuk dicintai dengan cara yang lebih baik. Dan ketika kamu berani menjauh, kamu memberi ruang bagi cinta yang sehat untuk tumbuh. Entah dari dia, atau dari seseorang yang baru. Karena kebenarannya adalah, orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kalau dia benar-benar peduli, dia akan merasa kehilangan ketika kamu mulai cuek. Dia akan merasa ada yang salah. Dia akan mulai mengevaluasi sikapnya sendiri. Dan dari sanalah benih-benih perasaan yang dulu belum tumbuh, bisa mulai tumbuh.
Namun kalau dia tetap tidak merespons, maka kamu baru saja menyelamatkan dirimu dari hubungan yang hanya akan membuatmu lelah. Dalam dunia cinta, tidak semua hal harus dikejar. Kadang, yang paling indah justru datang ketika kita berhenti mengejar. Ketika kita duduk tenang, memperbaiki diri, menjalani hidup dengan bahagia, dan membiarkan semesta mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Dan siapa tahu, orang yang dulu kamu kejar justru akan kembali mengejar. Karena saat kamu tidak lagi peduli, dia mulai merasa kehilangan. Karena saat kamu berhenti berjuang, dia baru menyadari bahwa kamu adalah orang yang selama ini dia butuhkan. Itulah seni dari sikap cuek. Bukan tentang pura-pura tidak peduli, tapi tentang benar-benar siap kehilangan, jika itu yang terbaik untukmu. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, di mana kamu bisa bahagia dengan atau tanpa dia, maka kamu sudah menang. Karena kebahagiaan yang sejati bukan datang dari diterima oleh orang lain, tapi dari penerimaan terhadap diri sendiri. Ada satu hal yang seringkali tidak disadari ketika seseorang mulai bersikap cuek, yaitu efek jangka panjangnya terhadap persepsi orang lain. Ketika kamu terbiasa memberi perhatian setiap hari, kamu menciptakan ekspektasi dalam diri orang lain bahwa kamu akan selalu ada. Dan saat kamu mulai mengurangi intensitas itu, mereka akan mulai merasa ada yang aneh. Mereka merasa kehilangan sesuatu, meskipun mereka sendiri mungkin belum pernah benar-benar menghargai hal itu sebelumnya. Perasaan itu perlahan tumbuh menjadi kegelisahan. Karena manusia cenderung tidak nyaman ketika sesuatu yang dulu mudah tiba-tiba menjadi sulit. Sesuatu yang dulunya rutin, tiba-tiba hilang. Dan itulah yang membuat pikiran mulai bekerja. Mulai bertanya-tanya. Mulai membangun rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itulah yang berubah menjadi kepikiran. Dan kepikiran yang tidak ditangani bisa berubah menjadi perasaan. Perasaan yang dulunya belum muncul karena segalanya terlalu mudah. Di sisi lain, saat kamu memutuskan untuk cuek, kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Tiba-tiba kamu sadar bahwa selama ini kamu terlalu sibuk memikirkan dia, sampai lupa memperhatikan dirimu sendiri. Kamu lupa hobimu, lupa impianmu. Lupa hal-hal yang dulu membuatmu bahagia bahkan tanpa kehadiran siapapun. Dan saat kamu kembali fokus ke dirimu sendiri, kamu tumbuh. Kamu berkembang. Kamu mulai membangun kehidupan yang lebih utuh tanpa bergantung pada kehadiran orang lain. Itu bukan berarti kamu menutup diri. Tapi kamu tidak lagi menjadikan seseorang sebagai pusat dari seluruh hidupmu. Uniknya, saat kamu mulai sibuk dengan hidupmu sendiri, saat kamu mulai bahagia dengan caramu sendiri, aura kamu berubah. Kamu terlihat lebih tenang, lebih percaya diri, lebih menarik. Karena ketertarikan itu tidak selalu soal wajah atau penampilan, tapi lebih kepada energi. Dan energi seseorang yang bahagia dengan dirinya sendiri selalu terasa menular. Orang-orang akan merasa nyaman berada di dekatmu, karena kamu tidak menuntut, tidak bergantung. Tidak berusaha keras untuk disukai. Kamu hanya hadir. Dan kehadiranmu terasa menyenangkan. Ini semua berawal dari sikap cuek yang tepat. Sikap cuek yang dilandasi kesadaran, bukan kemarahan. Yang berasal dari pemahaman, bukan dari pelarian. Karena kalau kamu bersikap cuek hanya untuk memanipulasi orang lain, hasilnya tidak akan bertahan lama. Tapi jika cuekmu berasal dari keinginan untuk menghargai diri sendiri, maka dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sikap seperti ini bukan cuma membuat dia kepikiran, tapi juga membuat kamu lebih kuat. Dan dari sinilah kamu mulai memahami bahwa cinta yang sehat selalu berawal dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Kalau kamu belum selesai dengan dirimu, maka kamu akan mudah goyah saat menghadapi penolakan. Tapi kalau kamu sudah damai dengan dirimu, maka apapun reaksi orang lain tidak akan terlalu mengguncangmu. Kamu tidak lagi berharap dicintai agar merasa cukup. Tapi kamu merasa cukup dulu, baru kemudian membuka diri untuk dicintai. Dan percayalah, orang yang seperti ini justru jauh lebih menarik di mata orang lain. Karena kamu bukan orang yang terlihat butuh cinta. Kamu adalah orang yang siap mencintai dengan sadar, tapi juga siap ditinggalkan tanpa kehilangan arah. Itu kekuatan sebenarnya dari sikap cuek. Orang akan mulai melihat bahwa kamu bukan seseorang yang bisa dipermainkan. Bahwa kamu bukan seseorang yang akan terus datang meskipun diabaikan. Bahwa kamu bukan seseorang yang bisa dijadikan cadangan.
Dan saat mereka menyadari itu, posisi kamu berubah. Kamu bukan lagi pengejar. Kamu bukan lagi orang yang meminta. Tapi kamu menjadi pilihan yang diperjuangkan. Perubahan ini memang tidak instan. Ada proses yang harus kamu lewati. Ada rasa rindu yang harus kamu tahan. Ada dorongan untuk kembali mendekat yang harus kamu lawan. Tapi setiap kali kamu berhasil melewati hari tanpa menghubunginya, kamu semakin kuat. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana kehadiran atau ketidakhadiran dia tidak lagi menentukan bahagiamu. Kalau dia datang kembali, kamu bisa menyambut dengan tenang. Tapi kalau dia tidak kembali, kamu tidak kehilangan arah. Karena kamu sudah berdiri dengan kaki sendiri. Terkadang, justru ketika kamu tidak lagi mengejar cinta, cinta itu yang datang sendiri. Karena cinta yang sejati hanya akan tumbuh ketika tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan. Hanya ada ruang. Dan dalam ruang itulah orang bebas memilih apakah ingin tetap tinggal atau pergi. Dan kalau dia memilih tetap tinggal, itulah cinta yang layak kamu perjuangkan. Sikap cuek bukan tentang menjadi dingin, tapi tentang menyeimbangkan diri. Menempatkan perasaan di tempat yang tepat. Memberi tanpa kehilangan harga diri. Mencintai tanpa kehilangan jati diri. Kadang kamu harus berani menarik langkah agar orang lain bisa mengejar. Karena dalam hubungan, yang terlalu mudah didapat seringkali tidak dihargai. Tapi yang harus diperjuangkan, biasanya justru lebih membekas di hati. Cinta yang tumbuh dari ketidakhadiran seringkali lebih kuat dibanding cinta yang dibangun dari kehadiran yang berlebihan. Karena dalam ketidakhadiran, kamu memberi ruang bagi seseorang untuk memilih dengan bebas. Dan pilihan yang datang dari kebebasan selalu lebih tulus daripada pilihan yang datang karena keterbiasaan. Ada satu hal yang jarang dibahas, tapi sangat penting untuk dipahami. Mengapa kita begitu sulit untuk bersikap cuek kepada seseorang yang kita suka? Jawabannya sederhana. Karena kita ingin diakui. Kita ingin diperhatikan. Kita ingin merasa bahwa keberadaan kita berarti bagi seseorang yang kita harapkan. Dan dalam harapan itu, seringkali kita mengorbankan harga diri sendiri. Kita kirim pesan duluan. Kita terus menunggu balasan. Kita mengorbankan waktu, emosi, bahkan kebahagiaan kita sendiri hanya untuk melihat dia membalas dengan satu kata, "Oh," atau bahkan hanya centang biru tanpa balasan. Kenapa kita bertahan dalam sikap yang menyiksa itu? Karena kita berpikir bahwa kalau kita terus ada, terus memperjuangkan, terus memberi perhatian, maka suatu saat dia akan sadar. Suatu saat dia akan membalas perasaan kita. Tapi sayangnya, tidak semua orang akan sadar. Dan bahkan jika mereka sadar, tidak semua orang peduli. Kadang orang hanya merasa nyaman dengan perhatian kita, tanpa berniat membalasnya. Mereka hanya menikmati kenyamanan dicintai tanpa perlu mencintai balik. Dan ketika kamu berhenti memberi, mereka akan merasa kehilangan, tapi bukan karena cinta, melainkan karena kehilangan kenyamanan. Inilah pentingnya sikap cuek. Karena cuek adalah cara paling elegan untuk melihat mana orang yang benar-benar peduli, dan mana yang hanya suka diperhatikan. Ketika kamu mulai menghilang, kamu menciptakan kekosongan. Dan dari kekosongan itu, kamu bisa melihat siapa yang benar-benar ingin mengisi kembali kehadiranmu. Siapa yang benar-benar mencari, bukan hanya menikmati. Dan anehnya, justru dari ketidakhadiranmu, kamu bisa menjadi lebih hadir di pikirannya. Karena rasa penasaran tumbuh bukan dari sesuatu yang selalu terlihat, tapi dari sesuatu yang tiba-tiba hilang. Saat kamu tidak lagi muncul di story-nya. Saat kamu tidak lagi menyapa di chat. Saat kamu tidak lagi bertanya, "Sudah makan belum?" Dia akan mulai bertanya-tanya. Kemana kamu? Kenapa kamu berubah? Apakah kamu sudah tidak peduli? Apakah kamu sudah bersama orang lain? Rasa penasaran itu datang bukan karena kamu memainkan perasaan, tapi karena kamu menarik kembali energi yang selama ini kamu arahkan hanya ke satu orang. Dan yang lebih penting, saat kamu berhenti fokus ke dia, kamu punya kesempatan untuk menata ulang hidupmu. Kamu mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya kamu abaikan. Kamu mulai membangun kebiasaan baru. Kamu mulai belajar mencintai dirimu sendiri. Itulah titik baliknya. Karena saat kamu sudah tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada balasan pesan dari satu orang, hidupmu mulai terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi duduk menunggu notifikasi.
Kamu tidak lagi mengecek ponsel setiap 5 menit. Kamu tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa cukup. Dan dari situ, kamu jadi pribadi yang lebih kuat, lebih berdaya, lebih menarik. Orang yang tidak bergantung selalu terlihat lebih misterius. Karena mereka tidak bisa dikendalikan dengan perhatian kecil. Mereka tidak terpancing dengan sinyal-sinyal ambigu. Mereka tahu apa yang mereka mau. Dan mereka tahu kapan harus mundur jika sesuatu tidak berjalan sehat. Sikap seperti ini bukan cuma membuat kamu dihargai, tapi juga membuat kamu disegani. Karena orang yang bisa tenang dalam diam adalah orang yang tahu betul nilai dirinya. Orang lain bisa saja mencoba memainkan perasaanmu. Tapi kalau kamu tidak reaktif, mereka akan bingung sendiri. Kalau kamu tetap kalem, tetap fokus pada hidupmu, tetap menjalani hari dengan semangat, maka satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memikirkanmu dalam diam. Dan ketika seseorang mulai kepikiran, itu berarti kamu sudah masuk ke dalam pikirannya. Tanpa harus memaksa, tanpa harus muncul terus-menerus, tanpa harus mencari perhatian. Kamu hanya butuh jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya agar orang lain menyukai kita. Tapi kita lupa memikirkan apakah kita sudah cukup menyukai diri sendiri. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan memaksakan siapapun untuk tetap tinggal. Kamu tidak akan menangisi orang yang tidak menghargaimu. Kamu tidak akan memohon agar seseorang tetap ada di hidupmu. Karena kamu tahu, kalau kamu cukup berharga, maka mereka yang tepat akan datang. Mereka akan tetap tinggal. Dan mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Itulah mengapa sikap cuek bukan tanda kamu tidak peduli. Tapi tanda kamu mulai dewasa. Kamu memilih untuk tidak reaktif. Kamu memilih untuk tidak mengejar. Kamu memilih untuk berhenti memohon. Dan pilihan itu bukan karena kamu kalah. Justru karena kamu tahu, kamu pantas mendapat lebih dari sekadar perhatian yang setengah hati. Ketika kamu belajar untuk tidak memberi terlalu banyak pada orang yang tidak memberi balik, kamu sedang menyelamatkan harga dirimu sendiri. Kamu sedang menjaga keseimbangan antara cinta dan logika, antara perasaan dan realita. Dan dari situlah lahir rasa percaya diri. Kamu tidak lagi khawatir jika tidak dibalas. Tidak lagi cemas jika tidak dihubungi. Tidak lagi gelisah jika dia terlihat dekat dengan orang lain. Bukan karena kamu tidak punya hati, tapi karena kamu tahu, siapa yang benar-benar peduli tidak akan membuatmu bertanya-tanya. Orang yang benar-benar sayang akan memberi kepastian, bukan hanya perhatian. Dan ketika kamu tidak mendapat kepastian, maka kamu tahu waktunya untuk melangkah. Pelan-pelan, tanpa drama, dengan tenang, tanpa amarah. Dan dalam langkah cuekmu itu, kamu memberi pelajaran berharga, bahwa kamu bukan orang yang bisa dicintai setengah-setengah. Bahwa kamu hanya layak untuk cinta yang utuh. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya dalam hati, apakah benar sikap cuek itu bisa membuat dia kepikiran? Apakah tidak malah membuat dia menjauh? Apakah tidak membuat semuanya berakhir? Pertanyaan seperti itu sangat wajar muncul, apalagi jika kamu adalah orang yang terbiasa mencintai dengan total. Yang terbiasa hadir lebih dulu. Yang terbiasa berjuang sendirian. Tapi kamu juga harus tahu, bahwa dalam hubungan, tidak semua perjuangan itu sepadan. Tidak semua kehadiran dihargai. Dan tidak semua cinta akan berakhir indah hanya karena kamu tulus. Kadang justru dengan melepaskan, kamu menemukan harga dirimu sendiri. Dan dari situlah semua dimulai. Ketika kamu berhenti berusaha meyakinkan orang yang tidak bisa diyakinkan. Ketika kamu berhenti berharap pada seseorang yang tidak pernah benar-benar melihat usahamu. Ketika kamu berhenti memberi tanpa pernah dihargai. Itulah momen di mana kamu tumbuh. Kamu mulai menyadari bahwa cinta bukan soal siapa yang paling banyak berkorban, tapi siapa yang paling mengerti batas sehat dalam memberi dan menerima. Sikap cuek bukan untuk membuat orang lain menderita. Bukan juga untuk membalas dendam. Tapi sebagai cara paling elegan untuk menarik diri dari hubungan yang tidak setara. Untuk menunjukkan bahwa kamu juga punya pilihan. Bahwa kamu juga bisa pergi. Dan ketika kamu bisa pergi dengan tenang, itulah tanda bahwa kamu sudah tidak lagi dikendalikan oleh perasaanmu sendiri. Kamu mungkin masih peduli. Masih menyimpan rasa. Tapi kamu tahu,
Kamu tidak bisa terus-menerus menggantungkan kebahagiaanmu pada satu orang. Kamu tidak bisa menunggu seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar memilihmu. Cinta yang sehat tidak membuatmu gelisah setiap hari. Tidak membuatmu mempertanyakan diri sendiri. Tidak membuatmu harus terus membuktikan bahwa kamu layak. Cinta yang sehat membuatmu tenang. Membuatmu dihargai. Membuatmu tumbuh. Dan jika kamu belum menemukannya, maka lebih baik kamu menjaga jarak dari siapapun yang membuatmu ragu, daripada memaksa bertahan hanya karena takut kesepian. Kesepian bisa kamu atasi dengan mencintai diri sendiri. Tapi bertahan dalam hubungan yang salah hanya akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Itulah kenapa banyak orang akhirnya memilih untuk cuek. Bukan karena mereka menyerah, tapi karena mereka sudah cukup berjuang. Dan pada titik tertentu, memilih untuk berhenti adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Dan lucunya, saat kamu mulai benar-benar fokus pada dirimu sendiri, saat kamu berhenti mencari, saat kamu berhenti berharap, justru saat itulah orang yang dulu kamu kejar mulai berpikir ulang. Mereka mulai melihat kembali semua yang pernah kamu lakukan. Semua perhatian yang dulu mereka anggap biasa saja, kini mulai terasa istimewa. Semua pesan yang dulu mereka abaikan, kini terasa kosong tanpa balasan. Dan perlahan tapi pasti, mereka mulai bertanya-tanya. Kemana kamu pergi? Apakah kamu sudah benar-benar melupakan mereka? Apakah kamu sudah mencintai orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena kamu masih mengejar, tapi justru karena kamu sudah berhenti. Inilah paradoks dari cinta. Kadang kamu justru lebih dirindukan ketika kamu berhenti menunjukkan bahwa kamu merindukan. Kadang kamu lebih dihargai ketika kamu berhenti hadir. Kadang kamu lebih diinginkan ketika kamu sudah tidak lagi menunjukkan keinginan. Dan semua itu hanya mungkin terjadi jika kamu berani mengambil jarak. Berani bersikap cuek. Berani bilang cukup. Berani berkata dalam hati, kalau kamu memang untukku, kamu akan datang sendiri. Tapi kalau tidak, aku tidak akan memaksa. Sikap itu bukan tanda lemah. Justru sebaliknya, itu tanda kamu punya kendali atas hidupmu sendiri. Karena cinta yang paling kuat bukan yang terus-menerus mengejar, tapi yang tahu kapan harus diam, yang tahu kapan harus mundur, yang tahu kapan harus merelakan, dan yang terpenting, yang tahu bahwa kebahagiaan tidak hanya bisa ditemukan di satu orang saja. Kamu bisa bahagia sendiri. Kamu bisa menjalani hidupmu dengan damai. Kamu bisa tersenyum tanpa harus menunggu perhatian dari seseorang. Kamu bisa tumbuh, bahkan tanpa harus disiram oleh cinta orang lain. Karena cinta sejati tidak datang dari rasa kekurangan, tapi dari rasa cukup. Dan ketika kamu merasa cukup dengan dirimu sendiri, kamu tidak akan takut kehilangan siapapun. Karena kamu tahu, yang seharusnya pergi tidak akan bisa kamu tahan. Dan yang seharusnya tinggal, tidak akan pernah kamu usir. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada di fase ingin bersikap cuek, tidak apa-apa. Ambil waktu untuk dirimu sendiri. Biarkan dia kepikiran. Biarkan dia mencari. Biarkan dia merasakan kehilangan. Dan kalau suatu saat dia datang kembali, kamu akan tahu apakah dia datang karena cinta, atau hanya karena merasa kehilangan kenyamanan. Sikap cuek akan membantumu melihat dengan lebih jernih. Karena dalam diam, kita bisa mengamati lebih banyak. Dalam jarak, kita bisa menilai lebih jelas. Dan dalam kesendirian, kita bisa menemukan siapa yang benar-benar pantas untuk diperjuangkan. Jadi jangan takut terlihat menjauh. Kadang, dengan menjauh kamu justru memberi kesempatan bagi seseorang untuk mendekat. Dan jika mereka tidak mendekat juga, maka mungkin sudah waktunya kamu berjalan lebih jauh, menuju tempat di mana kamu benar-benar dihargai, dicintai, dan dipilih, tanpa perlu memaksa. Karena cinta yang tulus tidak akan membuatmu merasa bersalah, karena mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Dan di saat kamu benar-benar damai dengan dirimu sendiri, percayalah, orang lain akan lebih sulit untuk tidak kepikiran tentangmu.